Selamat tinggal listrik boros, dan ini adalah cara hemat listrik token agar hemat biaya bulanan. Proses cara hemat listrik ini akan disajikan dalam bentuk diagram agar lebih mudah dan jelas dipahami urutan dan alur-alurnya. Jangan lupa klik subscribe karena setelah ini ada video langsung live mengenai perangkat-perangkat titik-titik pemasangan yang ada di instalator rumah yang lazim dipakai. Nah, inilah flowchart atau diagram cara hemat listrik token yang 900 watt sampai 1300 watt. Tutorial dan diagram mengenai cara hemat listrik token ini saya sajikan kembali karena masih ada pertanyaan di kolom komentar, atau ada teman-teman semua, rekan-rekan semua yang sudah menggunakan penghemat listrik, sudah menggunakan perangkat yang hemat listrik, kok masih belum sesuai yang diharapkan agar listriknya hemat. Maka untuk lebih detail, Anda silakan simak titik-titik berikut aspek-aspek yang mempengaruhi listrik bisa hemat atau tidak, baik dari faktor perangkat listriknya maupun perilaku pemakaian listriknya. Anda bisa cek satu persatu yang terpasang di rumah Anda, instalatirnya seperti apa, ada listrik bocor atau enggak, itu nanti bisa dicek satu persatu. Kita mulai dari bagian yang pertama di sini adalah yang bertanda merah di sini adalah perangkat yang lazim dipakai di rumah. Yang pertama adalah periksa lampu yang Anda pasang di rumah Anda itu jenisnya lampu pijar, lampu neon atau lampu LED. Nah, saya rekomendasikan pastikan Anda menggunakan lampu yang berjenis LED. Untuk wattnya yang dipakai di sini sebenarnya untuk lampu di dalam ruangan, jika sudah menggunakan lampu LED yang bagus itu cukup 3-5 watt, itu sudah cukup dibanding menggunakan lampu wolfram atau pijar yang wattnya bisa di atas 10. Di dalam ruangan atau di rumah itu 3-5 watt itu sudah sangat cukup, kecuali kalau di luar rumah, di depan ruang tamu misalkan, itu pakainya 10 atau 7-10 watt. Kemudian yang berikutnya adalah cek di rumah Anda pakai TV jenis apa, jenis tabung, LED, jenis plasma, jenis CRT. Nah, rekomendasinya adalah pakai TV yang LED karena wattnya jelas lebih kecil. Kulkas yang dipakai di rumah Anda juga dicek, kulkasnya termasuk dual inverter atau single inverter. Kalau sudah dual inverter, Anda tidak perlu penghemat listrik karena dual inverter ini memang sudah dirancang hemat listrik. Tapi jika kulkas yang Anda pakai masih single inverter, pasti pakailah kapasitor penghemat listrik yang videonya sudah ada di sini. Anda bisa cek di sini cara menghemat listrik menggunakan kapasitor non polar. Kemudian pompa air atau sanyo di rumah Anda, jika Anda menggunakan pompa air, pastikan Anda cek, dilihat di sana, di situ sudah ada kapasitornya belum. Kalau belum ada kapasitor, ya dipasang kapasitor. Jangan sampai ceroboh kalau pompa air ini wattnya gede. Kemudian selain itu ada mesin cuci yang Anda pakai di rumah, itu mesin cucinya masih mesin cuci polosan apa sudah ada penghemat kapasitornya untuk menstabilkan tegangan? Jika belum, segera pasang. Tutorialnya sudah ada, tadi sudah ditunjukkan. Kemudian rice cooker, perangkat induktif berikutnya juga sama, kalau bisa diberi penstabil karena perangkat induktif yang naik turun tegangannya harus stabil kalau mau hemat listriknya. Setrika juga sama. Untuk setrika ataupun perangkat-perangkat induktif yang memiliki elemen pemanas, ya sebaiknya tidak hanya diberi kapasitor tapi diberi resistor secara seri. Resistornya seri, kapasitornya paralel, pemasangannya seperti apa ada videonya di atas di sini, bisa dicek. Resistornya cukup pakai yang 15 watt 1 ohm, jangan terlalu besar. Kapasitornya itu pakai yang 10 mikrofarad 220 sampai 400 volt yang non polar, ya, kapasitor running. Kemudian yang berikutnya adalah tergantung proteksi pengaman listrik di rumah Anda itu sudah diberi pengaman apa atau belum. Kalau yang bagus rekomendasinya agar listrik lebih hemat harus dibatasi. Kalau misalnya Anda sudah tahu kapasitas listrik, Anda bisa mencoba ini. Tapi yang belum tahu, sebenarnya instalator listrik di rumah itu oleh PLN sudah diberi pengaman, baik yang ada di luar maupun yang di dalam rumah. MCB itu yang ada di kWh meter dan MCB
circuit breaker yang biasa dipasang di dalam rumah. Untuk proteksinya sendiri jenisnya ada MCB, LCB, dan RCBO. Yang paling bagus sebenarnya RCBO, tapi yang lazim dipakai di rumah-rumah adalah MCB. Semua proteksi MCB, LCB, dan RCBO ini dipakai untuk pengaman dari korsleting, pengaman dari listrik terbakar, dan pengaman dari sengatan listrik. Jika listrik menyengat, otomatis listrik putus. Tapi rata-rata di rumah hanya pakai MCB. Kalau Anda punya dana lebih, Anda bisa pasang tiga-tiganya lebih bagus, MCB, LCB, RCBO. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting dan menarik di sini, cara isi token listrik agar hemat ya. Biasakan pada saat Anda mengisi listrik token, jangan langsung mengisi dengan nominal yang besar, langsung 100.000, langsung 200.000. Isilah dengan cara bertahap, minimal sekali ngisi 50.000. Atau misalkan Anda seringnya beli 20.000, kalau disarankan 50.000. Kenapa ngisi token harus bertahap? Karena dengan ngisi token bertahap, Anda jadi lebih waspada dengan pemakaian-pemakaian perangkat yang ada di rumah. Jadi dengan mengisi 20 atau 50.000 ini, begitu listrik sudah mau habis, nanti alarmnya berbunyi, Anda bisa lebih waspada. Oh, ternyata dengan perangkat saya yang seperti ini 50.000 sekian hari. Oh, setelah saya berhemat 50.000 sekian hari. Jadi nanti mudah dicek indikatornya dari perilaku pengisian token ini dengan mencocokkan perangkat-perangkat yang dipakai di rumah, kapan dia boros, kapan dia irit. Sebab kalau ngisi token sudah langsung banyak 100 atau 200.000, nanti pemakaian listriknya jadi nggak diawasi, karena listrik berapapun habis ngisi listrik banyak ini, akhirnya perangkat apa saja dipakai, Anda tidak waspada. Tapi kalau pakai isi tokennya listriknya itu 20-50.000 dalam 1 minggu atau 2 minggu alarm berbunyi, Anda bisa mencocokkan perilaku pemakaian listrik Anda sudah hemat atau belum. Kemudian hal berikutnya yang perlu Anda cek adalah perilaku pemakaian listrik Anda sehari-hari sudah tergolong hemat atau boros listrik, itu juga bisa dicek. Saya beri rekomendasi di sini adalah jangan ceroboh alias yang teliti. Jangan ceroboh itu maksudnya apa? Misalkan Anda habis pakai laptop, chargernya nyolok, habis selesai pakai laptop, charger jangan sampai nyolok meskipun laptop sudah shutdown, karena itu tetap memakan arus listrik. Kemudian yang berikutnya adalah charger HP. Charger HP itu kalau sudah habis dipakai juga harus dicabut. Kalau nggak dicabut dia juga makan daya. Meskipun sedikit, kalau dihitung-hitung bulanan ya jadi nggak hemat kan begitu. Intinya perangkat-perangkat yang sudah off, sudah mati seperti TV LED, seperti laptop tadi sudah diceritakan. Kalau sudah nggak dipakai, jangan sampai ada stop kontak 220 yang nyolok di sana, karena di situ akan bisa memakan arus listrik. Kemudian langkah berikutnya adalah cek di jaringan listrik rumah Anda itu ada arus bocor atau enggak. Cara ngecek arus bocor sudah ada videonya. Jika Anda belum lihat bisa lihat di sini. Ini cara cek arus bocor. Jangan sampai ada arus bocor di rumah Anda, baik karena dinding basah ataupun tembusan dari luar. Ini jangan sampai. Nah, jika Anda bisa memenuhi 4 aspek ini untuk menghemat listrik, ininya dipenuhi semua sesuai yang saya jelaskan, maka jamin pasti listrik rumah Anda hemat. Karena mulai dari perangkat yang dipakai, proteksi yang dipakai, perilaku cara isi token, dan keseharian Anda memang benar-benar mengarah perilaku pemakaian listrik yang hemat. Jadi gunakan listrik yang hemat, yang produktif. Kalau kegiatan Anda produktif, Anda bisa panjer pakai listrik. Tapi kalau kira-kira listrik penggunaannya pasif, tidak dipakai, jangan sampai ada yang nyala. Itulah diagram bagaimana cara hemat listrik token, khususnya yang 900 watt sampai 1300 watt. Setelah ini nanti ada video langsung yang akan men-shoot perangkat-perangkatnya langsung, titik-titiknya langsung, penghemat-penghematnya. Jangan lupa klik subscribe agar nanti tidak ketinggalan video berikutnya supaya listrik Anda hemat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Berikan komentar kalau memang ada yang masih ingin ditanyakan, ingin memberi masukan, silahkan. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Selamat bekerja dan beraktivitas.